Channel Valviana Kargita, belajar bareng yuk. Jadi hari ini aku mau kasih tahu sebuah teknik, dimana teknik ini sudah aku pakai, sudah aku gunakan selama kurang lebih 2 tahun untuk membantu aku fokus dalam belajar maupun saat bekerja. Jadi sebelum kita mengetahui teknik tersebut, kita tahu dulu penyebab mengapa seringkali kita itu kurang fokus saat belajar maupun bekerja. Jadi menurut klikdokter.com, penyebab seseorang bisa kurang fokus itu yang pertama karena adanya teknologi seperti gadget maupun sosial media seringkali menjadi penghalang utama kita menjadi kurang fokus. Banyak di antara kita yang bekerja sambil memperhatikan notif-notif dari handphone, dari sosial media khususnya, dan seringkali itu malah membuat kita tidak fokus dan mungkin membutuhkan waktu yang panjang untuk mengerjakan sebuah proyek atau saat kita belajar, padahal sebenarnya itu bisa disingkat kalau kita fokus. Yang kedua, bisa disebabkan karena kurang tidur. Jadi ketika kita kurang tidur, ini bisa mempengaruhi pada otak kita. Jadi kita besoknya tuh bisa karena efek kelelahan jadinya kita kurang fokus. Yang ketiga adalah kurangnya olahraga. Jadi kurangnya olahraga ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab kita menjadi tidak fokus saat belajar maupun bekerja. Yang keempat adalah demensia, bisa menyebabkan kehilangan memori jangka pendek sehingga kita lupa melakukan beberapa hal yang penting. Jadi mungkin karena ini maka kita juga bisa jadi kurang fokus. Dan yang terakhir adalah perubahan hormon atau anemia. Jadi dalam penjelasan ini dijelaskan masih banyak perdebatan antara ahli karena katanya kalau wanita hamil itu sering terjadi kurang fokus. Jadi dalam web klikdokter.com juga sudah diberikan sebuah saran bagaimana kita meningkatkan fokus kita. Yang pertama adalah dengan sarapan yang bernutrisi. Jadi banyak studi yang menunjukkan dan membuktikan bahwa sarapan dengan makanan yang bernutrisi itu dapat meningkatkan konsentrasi dan membuat seseorang lebih fokus saat belajar maupun bekerja. Yang kedua adalah tingkatkan jam istirahat. Jadi ketika seseorang mempunyai tidur yang cukup, di sini akan sangat bagus bagi kesehatan fisik dan juga mental, sehingga seseorang dapat lebih fokus pada saat bekerja dan juga belajar. Ada tambahan teknik yaitu teknik Pomodoro. Jadi teknik ini aku dapatkan ketika aku membaca buku, kalau nggak salah itu judulnya mendapatkan pundi-pundi uang dari membersihkan rumah. Jadi dari buku ini banyak sekali ilmu yang aku dapatkan, salah satunya adalah teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro diciptakan oleh Francesco Cirillo. Jadi saat itu Francesco Cirillo mempunyai masalah seperti pada umumnya, yaitu masalah kurang fokus. Dia tidak fokus saat belajar maupun mengerjakan soal-soal, tugas-tugas maupun soal ujian. Jadi saat itu ketika dia sedang memasak, dia mempunyai sebuah timer. Timernya berbentuk seperti tomat. Jadi Pomodoro ini dari bahasa Italia berarti tomat dalam bahasa Indonesia. Jadi saat itu dia menggunakan timer untuk memasak dan akhirnya dia tersadar bahwa ternyata dalam mengerjakan sesuatu itu sepertinya dia membutuhkan interval. Akhirnya dia mencoba teknik ini bagi dirinya sendiri dan dia bisa merasakan perbedaannya. Dia bisa menjadi lebih fokus saat mengerjakan tugas-tugas kuliah. Jadi untuk teknik ini sangat mudah. Kita menyiapkan tugas yang akan kita kerjakan. Itu kalau bisa dari yang prioritas, dari yang paling sulit atau yang waktunya itu paling mepet untuk dikumpulkan, yang paling mendekati deadline. Lalu setelah itu kita set timer selama 25 menit. Kemudian kita fokus mengerjakan soal itu selama 25 menit. Ketika timer sudah berhenti, kita bisa menyetel lagi selama 5 menit untuk beristirahat. Nah, di sini kita bisa minum, bisa ke toilet, bisa bermain handphone sejenak, dan ketika timer itu berbunyi kembali, maka kita bisa melanjutkan pekerjaan kita dengan interval 25 menit. Jadi biasanya setelah 3 kali 25 menit, maka istirahat yang keempat kalinya adalah selama 15 menit. Jika menurut kalian waktu istirahat ini cukup panjang, kalian boleh mempersingkat waktu istirahat, tetapi jika menurut kalian memang kalian perlu untuk 15 menit beristirahat kemudian lanjut lagi, maka kalian boleh lanjut. Yang penting kita disiplin, karena teknik Pomodoro ini sebagai salah satu bentuk time management yang bisa kita gunakan dalam
mengerjakan sebuah tugas maupun pekerjaan kita. Nah, kalau misalnya kita kerepotan dalam menyetel alarm secara pribadi, kalian boleh download aplikasinya, tersedia di Play Store. Jadi ini bukan. Jadi jika aplikasinya tersedia di Play Store, dan bagi kalian pengguna iOS silahkan dicek. Silahkan search kata Podomoro pada kolom pencarian. Di sana Anda akan melihat banyak sekali aplikasi yang tertera. Nah, aku tidak menggunakan kata Podomoro. Kenapa? Karena dari beberapa aplikasi yang aku gunakan, aku pakai brand focus. Jadi ini sama seperti teknik Podomoro, dimana di sini hanya membutuhkan set timer. Semoga informasi teknik Podomoro ini dapat bermanfaat bagi kalian yang mengalami kurang fokus saat belajar maupun bekerja. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya Selviana Karginta, pamit undur diri. See you the next video. Bye!